Shalom semuanya, selamat pagi. Puji Tuhan, kita berjumpa dalam Morning Blessing di hari Jumat ini. Saudara, tidak terasa ya, tidak terasa 5 hari berlalu dan 2 hari lagi ya, hari Minggu kita berjumpa di gereja dalam minggu yang kedua, ibadah raya minggu yang kedua di bulan September ini. Semakin cepat waktu berlalu dan kita terus menikmati penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Keluargaku, di 3 hari terakhir ini, hari Rabu kita belajar tentang Allah yang mengasihi kita. Hari Kamis kita belajar tentang Allah yang beranugerah dalam hidup kita. Dan hari ini saya akan memberikan sesuatu bagi setiap kita di akhir pekan ini, yaitu tentang Allah yang menjamin kebersamaan kita dengannya sampai kepada kekekalan. Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang terakhir, di sana Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya seperti ini. Di dalam dunia kamu akan menghadapi penganiayaan, tapi di dalam aku kamu akan menikmati damai sejahtera. Jangan takut, karena aku telah mengalahkan dunia. I have overcome the world. Tuhan telah mengalahkan dunia. Perhatikan kalimat yang terakhir dalam ayat itu. Aku telah mengalahkan dunia. Ini berbicara tentang kemenangan yang absolut, kemenangan yang sempurna atas semua kuasa yang ada di dunia. Jadi semua kuasa maut sudah dikalahkan Kristus di kayu salib. Apa maksudnya? Maksudnya adalah tidak ada lagi yang mampu mengikat semua orang yang percaya kepadanya. Tidak ada lagi kuasa yang mampu menggagalkan rencananya. Tidak ada lagi kuasa yang mampu untuk merebut orang-orang yang memang adalah milik Kristus. Orang-orang percaya, orang-orang pilihan Allah, ya, itu akan menikmati damai sejahtera di tengah dunia yang penuh dengan bencana dan kesulitan. Nah, kita harus jujur melihat hari-hari ini bahwa di dunia yang kita hidupi hari ini, ya, yang namanya perang, penganiayaan, yang namanya kerusuhan dan berita yang menakutkan itu ada di mana-mana. Tapi coba cek kehidupan kita hari ini. Kalau kita memang ada di dalam Kristus, harusnya di tengah dunia yang bergejolak sekalipun ada rasa takut, tapi kita tidak dikuasai oleh ketakutan. Dan saya melihat hal itu dalam hidup kita. Paling tidak buat kita yang ada di gereja HCC, ya, kita mungkin mendengar berita yang menakutkan, kabar yang menggemparkan, ada rasa takut, tapi kita tidak dikuasai oleh ketakutan. Kenapa? Karena ada kasih Allah yang menopang kita. Yesus berkata, aku memberikan kepadamu damai sejahtera. Damai sejahtera aku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan kepadamu tidak sama dengan apa yang diberikan dunia kepadamu. Dunia memberikan damai sejahtera itu berdasarkan perasaan, berdasarkan pikiran, berdasarkan logika, akal pikiran manusia. Tapi damai sejahtera yang diberikan Allah bagi kita dalam Yesus Kristus itu melampaui pikiran kita, melampaui perasaan kita. Terbukti dari apa? Terbukti dari kita tetap ada hari ini, berani punya pengharapan untuk hari esok yang lebih baik. Karena ada Roh Kudus di dalam kita yang mengingatkan kita bahwa di dalam Yesus kita punya damai sejahtera. Damai sejahtera kita adalah kebersamaan dengan Dia. Karena Dia ada bersama dengan kita, itulah damai sejahtera kita. Nah, waktu Yesus berkata, aku telah mengalahkan dunia, itu berarti semua kuasa yang ada di dunia ini ada di bawah pemerintahan dari si jahat. Semua kuasa yang berasal dari si jahat itu tidak mampu menggagalkan rencana sempurna Allah dalam hidup kita. Tidak mampu menggagalkan kasih-Nya bagi kita, sehingga Dia menjamin kita bahwa kita akan tetap bersama-sama dengan Dia sampai kepada kekekalan. Kasih-Nya bagi kita itu bukan hanya berlangsung di sini, tapi akan sampai kepada kekekalan. Saya bersyukur sekali ketika membaca dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ketika Rasul Paulus berbicara tentang kasih, ya. Ada iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang akan tinggal sampai kekekalan itu adalah kasih. Kenapa? Karena ketika kita ada di sorga nanti, ya, kita akan hidup di dalam kasih. Kasih itu akan terus ada sampai ada di sana, sampai kita ada bersama-sama dengan Yesus, bersama-sama dengan Bapa di sorga, menikmati sorga, memerintah bersama dengan Dia. Kasih akan tetap ada, dan sejak hari ini kasih itu sudah ada.
Kasih itu yang menjadi jaminan bagi kita. Saya selalu mengulang kalimat ini dalam beberapa hari terakhir. Selama masih ada hari yang baru, itu adalah kesempatan bagi kita untuk kita bisa mengecap. Kita bisa mengecap sorga di bumi melalui kesadaran kita bahwa Allah mengasihi kita. Tanpa Allah mengasihi kita, tanpa kesadaran akan kasih-Nya, kita sulit untuk bisa melihat kehidupan yang berpengharapan. Tapi ketika kita menyadari betul bahwa kita dikasihi Allah, kita dicintai Allah, kita akan melihat bagaimana hidup kita penuh pengharapan. Kita akan melihat bagaimana Allah sungguh-sungguh bekerja di dalam hidup kita. Karena kita selalu percaya bahwa semua yang terjadi itu terjadi by purpose. Dan purpose-nya adalah kebaikan bagi setiap kita. Keluargaku, jangan takut. Allah mengasihi kita. Allah beranugerah dalam hidup kita. Dan Allah menjamin kehidupan kita bahwa kita akan terus bersama-sama dengan Dia sampai kepada kekekalan. Saya berdoa supaya sepanjang minggu ini kita mendapat perenungan-perenungan yang baik. Saudara yang lemah, saudara dikuatkan. Saudara yang mungkin kehilangan pengharapan, saudara mulai memiliki pengharapan kembali di dalam Kristus. Jangan takut menghadapi hari esok, karena Yesus ada bagi setiap kita. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk sepanjang minggu yang luar biasa. Pagi hari ini aku berdoa bagi keluargaku dimanapun berada. Kiranya Tuhan menolong kami, supaya kami Tuhan dapat memahami kebenaran-Mu, dan kebenaran-Mu ini memerdekakan kami. Mungkin kami punya keraguan akan hari esok, namun biarlah kepastian di dalam Kristus menolong kami untuk melihat hari esok kami sebagai hari esok yang berpengharapan pasti di dalam Engkau. Segala sesuatu dapat berubah, tapi cinta dan kasih-Mu tidak pernah berubah bagi kami. Kami bersyukur untuk semuanya itu Tuhan. Terima kasih. Berkati kami di akhir pekan ini, biar kami bisa menikmati kebersamaan dengan keluarga di long weekend ini Tuhan. Buat kami yang tinggal di Malaysia, kami boleh bersyukur, menikmati hari-hari yang baik. Dan melalui semua ini Tuhan, kami terus disadarkan bahwa Engkau Allah yang mengasihi kami, yang beranugerah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Pertemukan kami hari Minggu nanti di gereja, untuk kami bisa memuji Engkau, bersyukur untuk segala kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan keluargaku, selamat pagi, selamat memasuki akhir pekan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom.